melambatnya perekonomian global nih Mas ya, gimana kira-kira dampaknya terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri ya secara langsung ya? Oke ya, kalau kita lihat lebih jauh ya, negara-negara yang terutama memiliki PDB tinggi itu kan ya Amerika tentu saja ya, sumbangan PDB-nya besar, terus kemudian juga China begitu. Pada posisi hari ini itu sebenarnya yang terjadi adalah di Amerika itu pertumbuhannya sudah relatif membaik ya, bahkan triwulan 3 itu mencapai 4,9, itu di atas dari prediksi para analis sebetulnya begitu. Nah, cuma problemnya di sana inflasinya masih tinggi ya. Jadi inflasi yang tinggi ini kemudian menghambat untuk akselerasi ekonomi lebih lanjut begitu. Terutama dalam konteks ini adalah suku bunganya masih tinggi, dan kemudian ya kalau suku bunga tinggi biasanya sektor real dunia usaha itu juga enggan untuk melakukan ekspansi. Nah, di sisi lain negara besar lainnya adalah China. Ya, saya rasa ini juga menarik. China ini istilahnya sekarang juga problem ya, pertumbuhan ekonominya melambat, dan terutama ini kesandung sektor properti ya. Jadi propertinya ketika mereka dulu ya, ketika pertumbuhannya masih double digit dan juga masih tinggi, itu banyak melakukan ekspansi terutama juga di sektor properti. Nah, pada posisi hari ini banyak sektor properti mereka yang mengalami kendala ya, karena pernah ada COVID terus kemudian belum pulih sampai hari ini begitu. Jadi dua negara besar ini kemudian yang ekonominya bermasalah ya, kemudian juga berimplikasi kepada negara-negara lain ya, karena kedua negara ini adalah kira-kira dua negara dengan pertumbuhan ekonomi yang besar dan juga kemudian menjadi mitra dagang bagi hampir semua negara-negara lain ya di dunia ini, termasuk Indonesia kan. China dengan Amerika kan juga dua negara terbesar dengan peringkat mitra dagang 1 dan 2 gitu. Jadi ini gambaran umumnya semacam itu. Dan hal lain yang juga menjadi tantangan ya di dalam ekonomi global saat ini, dan mungkin juga diperkirakan oleh banyak analis, itu adalah 2 tahun ke depan, ini adalah persoalan daya beli. Ya, sebenarnya ya teknisnya itu inflasi lah kira-kira gitu. Betul. Tapi mungkin cara membaca mudah buat masyarakat yang awam ya, itu adalah daya beli. Jadi terdapat situasi di mana negara-negara maju itu sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi ya. 5%-an kalau di Amerika itu sudah sangat tinggi sebetulnya inflasinya, karena agak berbeda ya dengan inflasi negara berkembang begitu. Nah, dengan posisi inflasi di Amerika Serikat saat ini sudah mulai turun sebetulnya dibandingkan dengan tahun lalu, tapi masih cukup tinggi begitu. Ini membuat ya daya beli mereka melemah tentu saja, tapi aspek yang lain adalah kemudian pemerintah atau melalui bank sentral mereka ya, namanya the Fed, the Federal Reserve itu mengatasi situasi ini dengan menaikkan suku bunga acuan. Okay. Nah, kalau yang naik suku bunga acuan Amerika, maka itu seluruh dunia itu kena dampak. Iya, betul. Kenapa? Karena ya luasnya dan betapa eratnya ya ekonomi Amerika dengan seluruh negara-negara yang ada di dunia ini begitu. Dan kalau kita lihat dari sisi ya ini juga analisa dan juga bagaimana kemudian tren inflasi di Amerika Serikat ya, ini sepertinya penurunannya masih kira-kira jauh di bawah ekspektasi dari bank sentralnya itu. Jadi bank sentralnya itu punya target inflasi bisa 2%, tapi posisi hari ini tuh masih di atas itu gitu loh. Nah, dan itu kelihatannya tidak akan dalam waktu singkat akan selesai persoalan ini. Okay. Sehingga itu berimplikasi kepada tingkat bunga the Fed-nya itu kemungkinan masih akan untuk 2023 ini nanti akan ada di pertengahan Desember, itu ada namanya rapat Dewan Gubernurnya mereka lah kira-kira gitu. Ya. Kalau di Indonesia namanya RDG, kalau di sana namanya FOMC ya, Federal Meeting lah kira-kira begitu. Nah, dari para petinggi bank sentralnya itu nanti di pertengahan Desember. Nah, ini kalau naik lagi ya, sekarang posisinya suku bunga mereka itu 5,5, kalau naik lagi jadi 5,75. Nah, ini akan ada beresiko terhadap nilai tukar rupiah tadi itu juga ya, begitu. Betul. Karena kita tahu kan di akhir tahun nilai tukar rupiah itu kecenderungannya memang lebih volatile ya, atau lebih fluktuatif lah gitu. Ya. Kenapa? Karena permintaan dolar itu lagi tinggi-tingginya ya untuk traveling ya,
dengan kelas menengah ke atas kan seneng juga ya, Natal, libur tahun baru ya, mereka banyak yang jalan-jalan ke luar negeri. Di luar itu dari industri juga menyiapkan kan untuk Natal dan libur akhir tahun itu biasanya kan konsumsi meningkat tuh. Iya, Nah, mereka juga tentu harus memproduksi barang yang jumlahnya juga lebih banyak untuk menyiapkan semua ini. Dan ya kita tahu industri kita konten impornya masih tinggi kan, jadi semua sebagian harus dipenuhi dari impor. Situasi-situasi inilah kemudian yang membuat ujungnya tadi rupiah ya dalam posisi deg-degan juga ya Bil ya pada posisi hari ini gitu. Tapi ya setidaknya kan sekarang agak sedikit mereda ya, dan mudah-mudahan nanti di Desember tidak kemudian terjadi fluktuasi yang berlebihan lagi begitu. Betul.